Ya, kita lanjutkan kembali. Pak Edi, jadi besok baru akan dilaksanakan pembicaraan untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut teknisnya nanti seperti apa dan kira-kira keputusannya bagaimana. Tapi kalau dari perkembangan dan apa pergerakan yang terjadi, ini kalau dari Pak Edi, dari rencana ataupun planningnya teman-teman di KSP, bagaimana kemudian skenarionya? Ya, jadi sekarang itu kan ada skema subsidi ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bulat dan Mas Andri juga, Mas Tauhid juga. Jadi ada skema subsidi. Eh, Nanti saya akan ajak kita akan akan ajak KL terkait untuk melihat kembali ya skema subsidi karena benar yang tadi disampaikan Pak Bulat. Jadi sekarang kan subsidi kan diberikan atas selisih antara harga keekonomian dengan 14.000 gitu loh. Nah, itu kan dengan asumsi bahwa biaya distribusi itu eh, ditanggung oleh produsen. Padahal yang terjadi kan nggak seperti itu. Pengecer itu atau agen itu dia mengambil barang, mengambil minyak curah dengan biaya mereka sendiri gitu. Nah, ini ya kemudian eh, akhirnya 14.000 hanya bisa dijaga pada D1 atau maksimal sampai D2. Nah, ini yang nanti kita akan ajak Kementerian Lembaga Terkait untuk mencari formula yang lebih tepat ya, termasuk misalkan kemungkinan untuk apakah skema subsidi ini kita akan pertahankan seperti sekarang atau dimodifikasi gitu ya. Nah, jadi intinya pemerintah tentu saja tidak berharap seperti yang disampaikan oleh Mas Tauhid dalam jangka pendek bisa 14.000 tapi kemudian selanjutnya tidak bisa dipertahankan. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Nah, yang dilakukan apa yang tadi saya sampaikan, kita akan mengkaji kembali skema subsidinya karena pada intinya kan begini. Tujuan dari subsidi itu adalah supaya masyarakat bisa membeli minyak curah dengan harga yang lebih murah yaitu 14.000. Di sisi lain produsen tidak dirugikan dan juga para pedagang yang terkait dengan distribusi minyak curah ini supaya tidak dirugikan. Intinya kan seperti itu. Nah, kalau ini tidak terjadi, kalau ini bisa terjadi, maka harga 14.000 itu akan lama. Tetapi kalau ini tidak bisa terjadi, ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan sebagainya, itu memang akan ada risiko yang tadi disampaikan oleh Mas Taufik. Jadi sekarang kita masih punya waktu saya kira lah untuk merancang dan nanti mengimplementasikan bukan hanya dalam jangka pendek tapi dalam jangka yang dalam jangka yang cukup panjang supaya harga yang 14.000 tetap bisa dipertahankan supaya larangan ekspor ini bisa dicabut dan juga tidak perlu diterapkan kembali gitu seperti itu. Nah, Mas Tauhid, kalau dari usulan Indef? Ya, saya kira tadi Pak Edi sudah mulai bergeser nih menyepakati gagasan bahwa tidak harus dilarang. Subsidinya yang harus ditambah begitu. Biaya distribusi dari D1 ke D2, alokasinya dipastikan DMO-nya, harganya bisa mengikuti pasar. Sebenarnya gagasan terakhir dari Pak Edi bisa menjawab tidak perlu harus dilarang ekspor begitu. Nah, ini yang saya kira justru bisa disampaikan dalam rapat-rapat pertemuan berikutnya ya. Tetapi memang yang problem dipecahkan jalur distribusinya apakah diserahkan ke pasar bebas atau harus diambil alih oleh katakanlah Bulog atau RNI yang harusnya diambil dalam situasi begini ya pemerintah yang harus ambil alih karena kan jalur sementara ini belum bisa dipastikan gitu terutama untuk minyak goreng curah yang cukup kompleks begitu ya sampai memang dirapikan itu yang pertama. Yang kedua memang migrasi ya dari minyak goreng curah itu juga perlu harus dilakukan secara bertahap begitu ya terutama ke minyak goreng sederhana untuk harga yang memang yang rendah begitu bukan yang premium yang sudah dilepas ya harga 24, 25 agar apa keterjangkauan kualitas dan juga produksi dan distribusi bisa dalam satu kebijakan yang utuh bukan hanya di harga saja begitu. Tapi keuangan kita cukup untuk bisa membuat kalau hanya itu 2,7 juta ton ya saya kira cukup begitu ya. Saya kira sangat cukup begitu. Malah menurut saya dari sisi itu dari penghutang ekspor sekarang ketika harga TBS naik lebih dari cukup begitu ya. Kan sekarang harga lagi tinggi, pemasukan negara tinggi. Kalau itu dilarang nggak ada pemasukan negara ya subsidi pasti akan menggerogoti pendapatan negara begitu. Tapi kalau Apkasindo melihat kondisi ini kan tadi sudah clear, pergubnya harus jelas. Harus jelas. Jadi yang pertama kebijakan ini benar yang kata Pak Presiden, tidak populer, benar. Semua akan melawan. Tetapi ketika kita sepakat untuk sepakat, tentu kami juga meminta ketegasan permentan.
01 supaya ditegaskan jangan sampai hanya kertas macan. Yang kedua, petani-petani yang ada sekarang, saya bicara sebagai petani sawit, sekalipun harga tidak memberikan margin yang cukup kepada kita, saya menghimbau tetap memanen. Karena sawit itu berbeda. Kalau dia tidak dipanen, buahnya itu menjadi racun bagi tubuhnya. Nah itu, kalaupun tidak dipanen. Nah, yang ketiga itu masalah pupuk. Kalaupun kita nggak bisa memberikan pupuk dosis yang tepat, katakan 3 kilo, paling tidak sekilo, jangan sampai tidak dipupuk. Efeknya itu 2 tahun ke depan. Nah, kalau ini tidak diatasi dari segi kebun sawit petani, maka tahun depan akan terjadi drop daripada produksi TBS petani karena memang terjadi namanya kesalahan budidaya. Tentu ini harapan kami petani sawit, apapun kebijakan presiden, kami percaya bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan. Tetapi kami juga perlu diselamatkan Pak Presiden, Pak Menteri, ya, bahwa kami juga bagian daripada penyumbang negara ini yang harus juga diperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami. Kalau pupuk naik, kami tidak ribut Pak Andre, Bang. Sampai 1.050.000 sekarang per sak. Kemarin cuma 240.000. Kami nggak ribut. Dilarang. Banyak banget. Iya. 300%. Iya. Herbisida dulu cuma 45.000 per liter. Sekarang sudah berapa? 300.000. Kami nggak ribut karena kami masih bisa margin dari hasil penjualan TBS ketika di atas 3.000. HPP kami sekarang sudah 1.800. Kalau dibeli cuma Rp800 per kilo, apa yang mau kami makan? Harusnya kalau untuk operasional harga yang masih masuk akal 1.800 modal kami per kilo. Idealnya berapa dibeli? Kan nggak mungkin 2.000 Bang. Nggak mungkin juga 2.500. Hitung kehebatan harga sawit ini Bang Andre. Kami harga TBS itu bukan ditentukan dari harga HPP. Makanya harga sawit itu bagus. Tapi dari hasil tender internasional. Ketika kita tidak berhubungan dengan dunia luar, maka harga tender internasional tidak menjadi patokan. Itu yang perlu dicatat. Maka yang ditentukan apa? Harga tender KPBN. KPBN juga tidak akan berkiblat kepada harga internasional. Karena kita nggak jual, ngapain kita membanding ke sana. Oleh karena itu perlu proteksi yang lebih matang. Saya yakin dengan teguran keras dari Pak Presiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua stakeholder sawit, baik dari korporasi maupun dari petani dan semuanya, bahwa kita nggak boleh main-main untuk kepentingan negara. Petani sawit harus semangat, jangan pernah kita melihat ini sebagai hukuman yang mematikan, tapi anggap ini sebagai cara kita juga introspeksi diri untuk ke depan. Petani sawit harus semangat ya, jangan sampai ribut. Ikuti arahan Presiden dari 22 provinsi Indonesia, jangan melakukan kekonyolan. Mari kita sama-sama mendukung. Terima kasih. Mas Andre, ini 4 gulipat. Ya, jadi gini, kita mendengarkan pidato Presiden tanggal 22 April. Ya, tadi disampaikan Bang Gulat ya, dari pidato Presiden sampai tengah malam tuh harga sudah drop. Ya. Ya, padahal aturan belum ditetapkan. Lalu yang kedua, kita tahu pengusaha CPO maupun pengusaha minyak goreng itu punya tangki untuk timbun. Bisa ada yang CPO itu 2 minggu kalau tidak salah, minyak goreng itu kalau tidak salah 4 minggu produksinya. Tapi tiba-tiba petani sawit kita dizolimi kalau saya bilang. Kenapa dizolimi? Dugaan saya untuk bikin kekisruhan. Sehingga Pak Gulat dan teman-teman ini melakukan penolakan besar-besaran agar keputusan Presiden tanggal 28 April ini ditentang, dibatalkan. Nah ini satu yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia dan kepada juga pejabat-pejabat kita. Ada perlawanan dari oligarki terhadap pemerintah. Itu satu. Yang kedua, keputusan kan sudah diambil bahwa malam ini mulai jam 00 larang ekspor CPO dan 12 produk itulah dan minyak goreng. 12 item kalau tidak salah. Nah, keputusan ini tentu kita dukung. Harapannya apa? Memberikan efek jerah, memberikan shock terapi, lalu juga bisa mewujudkan harga eceran tertinggi 14.000 itu. Kita di Komisi 6 mendukung langkah Presiden. Nah, tapi bagaimana ini bisa diwujudkan? Tadi dia udah singgung sama Pak Thohir sama Bang Gulat. Bagaimana BPD PKS itu bisa bukan hanya memberikan insentif terhadap harga 14.000, juga mempertimbangkan harga logistik. Nah, ini diskusi kita ini ditonton oleh pejabat ya, semuanya. Mudah-mudahan ini juga jadi pertimbangan. Jadi bukan hanya harga produksi di bawah 14.000, tapi juga biaya logistik itu juga dipertimbangkan. Dan juga jangan juga
mohon maaf ya, saya sebagai anggota Komisi 6 jangan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan itu dikangkangin dengan Permen-Perin Nomor 8 karena distribusi itu kewenangan Kementerian Perdagangan untuk pengawasannya. Ini di Permen-Perin itu D1 D2 itu kewenangan Menteri Perindustrian, kan aneh. Permen-Perin ini menabrak yang namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Distribusi itu kewenangan Kemendak. Jadi di antar pemerintah aja sudah gontok-gontokan soal kewenangan. Terus, lalu yang ketiga, ini kalau sudah selesai dan harganya normal, kita tentu bisa kembali ke pelaksanaan DMO dan DPO. Tapi pelaksanaan DMO dan DPO itu harus kita awasi dengan ketat. Lalu terakhir Mbak, ya petani harus kita selamatkan. Pemerintah harus memastikan Permentan Nomor 1 2018 jalan. Yang kedua, selama larangan ini pelabuhan-pelabuhan tikus harus kita jaga. Ya. Jangan sampai ada yang namanya penyeludupan. Sekali lagi, di sana ada gula, di situ ada semut. Jadi aturan ini bisa dilaksanakan ya kalau pemerintah tegas. Jangan sampai apapun nama peraturan besok diumumkan jadi macan kertas lagi seperti peraturan-peraturan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Andre, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Mas Ahmad Toib, Direktur Eksekutif Indef. Terima kasih Pak Gulat dan juga terima kasih Pak Edi. Ini kayaknya masih ada yang mau diomongin, butuh satu episode lagi untuk bisa menjelaskan lebih lanjut berkaitan mengenai drama pelarangan ekspor. Evaluasi hasil. Oh ya, besok. Kita nantikan saja bagaimana kemudian kebijakan teknis yang akan disampaikan, yang dimungkinkan ini akan disampaikan esok hari. Saya Brigita Manaro pamit, selamat malam, sampai jumpa.